Selanjutnya adalah biofluida. Jadi pada biofluida ini ada dua buah hal yang harus dibahas, yaitu fluida cair dan juga fluida gas. Di mana yang fluida cair itu hubungannya dengan darah, sementara yang fluida gas hubungannya dengan respirasi atau udara. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Pada fluida gas yang harus kalian tahu adalah hukum Dalton. Hukum Dalton, kemudian nanti ada hukum Laplace, ada hukum Dalton, hukum Laplace, kemudian nanti kita akan membahas tentang recoil dan compliance paruh, resistensi jalan nafas, dan juga hukum Boyle-Gay-Lussac. Sementara pada fluida cair di sirkulasi kita akan bahas tentang kecepatan aliran darah, luas penampang pembuluh darah, dan hukum kontinuitas, hukum Bernoulli dan kekekalan energi, aliran darah, pengukuran tekanan darah, dan viskositas darah. Fluida itu diartikan sebagai zat alir atau zat yang memiliki sifat mengalir. Ada dua macam zat yang mengalir di dalam tubuh manusia, yaitu udara sama darah. Bedanya adalah kalau fluida gas itu molekul penyusunnya itu dia bebas bertumbukan, dan ini menjadi sumber dari tekanan dari fluida gas tersebut. Sehingga tekanan dari fluida gas ini dia tidak pernah tegak lurus terhadap bidang tekan. Itu adalah karakteristik dari fluida gas. Sementara kalau fluida cair, molekulnya lebih terikat longgar, jadi dia lebih longgar sehingga terdapat gaya adhesi sama gaya kohesi. Tekanan fluida cair akan muncul karena adanya gravitasi, sehingga dia akan selalu tegak lurus terhadap bidang tekan. Itu perbedaannya antara fluida gas dan fluida cair. Kita masuk ke fluida gas. Fluida gas pada saat respirasi, gas yang masuk itu adalah O2 yang nantinya akan ditukar dengan CO2. Pertukaran ini dia terjadi di alveolus, dan hukum Dalton akan membantu untuk menjelaskan mengapa prosedur pemberian nafas buatan aman dilakukan. Jadi hukum Dalton itu ada dua. Yang pertama itu adalah tekanan udara merupakan kumulatif dari tekanan parsial komponen gas penyusunnya. Sementara komponen tekanan parsial O2 selalu lebih besar dari CO2. Hubungannya adalah dengan atmosfer. Tekanan atmosfer O2 pasti lebih besar daripada CO2 karena jumlah O2 lebih banyak daripada CO2, baik pada saat inspirasi ataupun pada saat ekspirasi. Sehingga kalau misalkan kalian meniupkan udara buatan ini kan kalian nggak bisa memilih ya antara oksigen ataupun karbon dioksida. Ketika kalian meniupkan nafas buatan itu tadi, nah otomatis karena bagaimanapun juga O2 itu tekanannya pasti lebih tinggi, maka yang masuk itu adalah O2 bukan karbon dioksidanya. Kita masuk di alveolus. Alveolus ini adalah unit fungsional terkecil dari sistem respiratori. Dia harus terus mengembang dan tidak boleh kolaps. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi supaya alveolus ini tetap mengembang. Yang pertama itu adalah tegangan permukaan. Yang kedua adalah sisa ekspirasi, udara respirasi atau residual volume. Nah, tegangan permukaan alveolus ini dia dipertahankan tinggi dengan adanya surfaktan. Nah, kadar surfaktan ini dia yang menentukan pengembangan paru pertama kali pada bayi baru lahir. Kita akan bahas lebih lanjut pada saat sistem respirasi nanti. Berikutnya, kalau hukum Dalton tadi hubungannya itu adalah dengan pernafasan buatan. Kalau yang hukum Laplace ini, kita akan belajar tentang tekanan di dalam alveoli itu dia selalu berbanding lurus dengan besar tegangan permukaan. Tapi dia akan berbanding terbalik dengan besar jejari dan volume dari alveolus. Ini adalah persamaannya. Nah, gaya recoil. Laplace ini dia menunjukkan bahwa
Alveolus itu dia tetap berkembang tanpa bisa meletus adalah karena adanya penyekat antar alveolus. Penyekat antar alveolus ini dia menjaga supaya alveolus itu dia tidak saling berhubungan. Jadi antara satu alveolus dengan alveolus yang lainnya itu dia nggak akan bisa nempel. Penyekatnya ini dia berupa jaringan ikat, di mana nanti dia akan menghasilkan suatu gaya recoil. Gaya recoil ini yang menyebabkan paru mempunyai elastisitas tinggi. Gaya recoil ini juga yang membantu paru untuk terus mengembang pada saat inspirasi. Nah, apa yang terjadi ketika kalian sesak? Tergantung sesaknya karena apa. Kalau karena proses degenerasi atau pada usia tua, itu jaringan ikat paru ini dia tidak bertambah banyak tapi justru berkurang. Sehingga dia akan menyebabkan adanya gesekan antara alveoli satu dengan alveoli yang lainnya, sehingga antara alveoli satu sama alveoli yang lainnya itu nanti ada salah satu yang dia tidak bisa mengembang dengan sempurna. Coba kalian bayangkan dalam suatu ruangan, misal ada beberapa orang yang dia meniupkan balon, maka otomatis ketika itu ditiup secara bersamaan akan ada satu yang balonnya mengembang, ada satu yang balonnya tidak mengembang secara sempurna. Itu analoginya. Nah, hal ini akan menyebabkan paru kehilangan elastisitasnya dan molor, terutama pada saat inspirasi. Pada saat ekspirasi, volume udara yang dikeluarkan itu besar. Karena dia ngembang terus kan, otomatis volume udaranya dia menjadi lebih banyak, dan ketika dia dikeluarkan secara bersamaan, jalan nafasnya kan tidak membesar, sehingga akan timbul keluhan sesak. Itu biasanya pada orang-orang yang sesak nafas akibat usia tua. Kalau pada keradangan paru, gaya recoilnya justru meningkat, tapi tidak diikuti oleh penambahan jumlah jaringan ikat. Hal ini diakibatkan karena adanya jaringan parut atau sikatrik yang dia mempunyai kekuatan tarikan yang lebih besar. Dan jaringan parut ini dia biasanya adalah hasil akhir dari proses keradangan paru. Contohnya adalah TB dan pneumonia. Atau mungkin yang sekarang lagi banyak itu adalah COVID. Itu juga nanti akan menyebabkan jaringan parut di dalam paru itu juga yang menyebabkan sesak pada orang-orang dengan COVID. Kemudian alveolus itu dia tidak akan mampu mengembang secara maksimal, sehingga sesaknya akan muncul pada saat ekspirasi. Nah, ini bedanya. Kalau pada sesak ekspirasi itu biasanya karena usia tua, itu dia munculnya pada saat ekspirasi. Tapi kalau karena keradangan paru, sesaknya saat inspirasi. Nah, berikutnya adalah resistensi jalan nafas. Resistensi jalan nafas ini aliran udara paru masuk dan keluar karena tidak dengan mudah, karena dia ada tahanan atau resistensi sepanjang jalan nafas. Resistensi ini dia berbanding lurus dengan tekanan udara. Hal ini dinyatakan oleh hukum Ohm. Ini adalah hukum Ohm. Sesak nafas yang terjadi akibat kondisi emfisema karena adanya peningkatan tekanan udara yang melalui jalan nafas, maka besar tekanan udara yang ada di dalam paru itu akan menyempit pada saat ekspirasi. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya obstruksi parsial maupun total. Ada suatu percobaan yang dilakukan oleh Douglas, di mana dia ingin tahu seberapa besar volume udara yang ada di dalam paru. Metode ini sangat membahayakan, sehingga yang sekarang dilakukan adalah dengan spirometri. Di mana spirometri ini dia adalah alat yang tidak langsung, sehingga dia tidak mampu mengukur volume residu. Dan volume paru yang diperoleh belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, spirometri. Nah, ada yang namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini dia menyatakan bahwa hasil kali dari tekanan dan volume akan tetap dan selamanya konstan, sehingga bila tekanan dan volume diukur pada dua kondisi berbeda, hasil kalinya akan tetap sama. Nih, persamaannya itu adalah, ini maksudnya hukum Boyle-Gay-Lussac ini dijadikan sebagai dasar untuk pengukuran spirometri.
Kemudian fluida cair pada sirkulasi. Nah, fluida cair ini adalah darah. Jadi darah ini kecepatan alirnya melalui pembuluh darah bergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah luas penampang pembuluh darah, perubahan tekanan dan panjang pembuluh darah, serta viskositas dari darah atau kekentalannya. Ada yang namanya hukum kontinuitas, di mana hukum kontinuitas ini menyatakan bahwa volume cairan per satuan waktu yang keluar sama dengan yang masuk, di mana semakin kecil luas penampang pembuluh darah, semakin cepat laju alir darahnya. Hukum kontinuitas ini membuktikan bahwa luas penampang mempengaruhi kecepatan dari aliran darah. Hukum Bernoulli ini adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa energi dari sebuah fluida cair adalah konstan, di mana ini juga ikut membuktikan kebenaran adanya hukum kekekalan energi, di mana ini persamaannya adalah ini. Aliran darah, tekanan darah yang mengalir di pembuluh darah menentukan sifat aliran, di mana aliran darah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Kalau aliran laminar itu dia sejajar dengan bidang pembuluh darah, sedangkan aliran turbulen itu dia arahnya berputar dan tidak terkendali. Nah, hambatan dari aliran darah itu dia bergantung pada massa jenis dan viskositas. Perubahan aliran darah dapat diprediksi dengan pengukuran bilangan Raynaud, di mana bilangan Raynaud yang melebihi 2000 dia akan menunjukkan potensi aliran turbulensi. Aliran turbulensi ini akan mengindikasikan adanya peningkatan tekanan. Salah satunya adalah karena adanya aterosklerosis. Nah, biofluida ini bisa kita aplikasikan dalam pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini menggunakan prinsip perubahan aliran laminar menjadi turbulen. Ketika udara yang dipompakan terus ke manset, dia akan menambah tekanan eksternal pada pembuluh darah. Sesaat aliran darah akan berubah menjadi laminar dan turbulen. Nah, ini yang akan kita periksa dari tekanan darah. Apabila tekanan terus ditambah, maka aliran pembuluh darah akan menjadi kontan tertutup. Total tertutup. Nah, pada saat total tertutup ini, bising yang semula terdengar kuat akan menghilang karena aliran darahnya mengalami retensi. Setelah pengunci manset dibuka perlahan, tekanan akan mulai berkurang dan obstruksi menjadi parsial. Darah yang semula mengalami retensi kembali mengalir, tapi alirannya itu adalah aliran turbulen. Bising mulai terdengar sehingga sampai beberapa saat dan dia akan menghilang seiring dengan penurunan tekanan manset. Nah, bising yang kita lihat ini namanya adalah bising sistol dan bising diastol. Bising yang terdengar pertama kali setelah pengunci manset dilepas mewakili kondisi sistolik. Jadi yang bising pertama kali itu adalah kondisi sistolik. Dan tekanan darah pada saat itu disebut juga tekanan darah sistolik. Setelah bising itu terdengar beberapa saat lalu akan menghilang. Nah, bising terakhir yang terdengar sebelum menghilang itu namanya adalah kondisi diastolik. Di mana pada kondisi diastolik ini maka kita sebut sebagai tekanan diastolik. Ini yang disebut dengan pengukuran tekanan darah akibat adanya perubahan aliran laminar menjadi turbulen. Normalnya itu adalah sekitar 120 untuk sistoliknya, diastoliknya sekitar 80. Untuk viskositas, faktor terakhir yang mempengaruhi kecepatan aliran darah adalah viskositas. Viskositas diartikan sebagai kekentalan. Ini dipengaruhi oleh resultase gaya, luas bidang benda dalam zat alir, kecepatan benda mengendap, dan perubahan jarak tempuh. Kekentalan darah diwakili oleh parameter hematokrit atau PCV dari pemeriksaan laboratorium. Itu untuk biofluida. Nah, nanti kita akan lanjut ke biomekanika dan yang terakhir adalah biolistrik atau bioelektrika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.